Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Kuniman dengan NIM 2206018 dari Informatika. Dalam video pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai tugas yang keenam terkait ekuivalensi non-DFA dengan transisi kosong ke bentuk NFA dan DFA. Pokok pembahasan yang pertama yaitu bagaimana proses ekuivalensi dari ENFA ke NFA melalui sebuah contoh bahasa reguler. Dan yang kedua, bagaimana proses ekuivalensi dari ENFA ke DFA melalui sebuah contoh bahasa reguler. Di sini ada istilah-istilah yang harus diketahui. String deret simbol yang diambil dari alfabet. String kosong, keadaan di mana tidak ada kemunculan simbol dari anggota alfabet. Dan yang ketiga, transisi kosong, perpindahan spontan tanpa menerima simbol input. Dan yang terakhir, e-closure, himpunan state-state yang dapat dicapai tanpa membaca input. Oke, langsung saja ke pembahasan pokok yang pertama. Bagaimana proses ekuivalensi dari ENFA ke NFA melalui sebuah contoh bahasa reguler. NFA dengan transisi kosong artinya ada transisi perpindahan suatu state ke state yang lain tanpa membaca menerima suatu inputan. Adapun dalam suatu sistem komputasi, setiap proses harus terdefinisikan dengan jelas, sehingga memerlukan ekuivalensi transisi kosong NFA ke bentuk NFA. Langsung saja kepada tahapan ekuivalensi ENFA ke NFA. Dalam tahapan ekuivalensi ini beberapa langkah yang harus kita kerjakan. Dan misal kita memiliki suatu bahasa reguler dengan ENFA berikut. Nah, ini ya. Oke, langkah pertama yaitu buatkan tabel transisi untuk ENFA semula bentuk formal. Di sini ada variabel sama dengan variabel yaitu A, B, C, D, dan E. Kemudian sigmanya yaitu 0,1 dan state awal sama dengan A dan state akhir sama dengan E. Untuk menentukan tabel transisi ini, kita harus melihat ke diagram ERFA yang pada gambar di samping ini. Nah, di sini kan A dikasih inputan 0 akan menghasilkan B, dan A dikasih inputan 1 akan menghasilkan kosong. Kemudian B dikasih inputan 0 akan menghasilkan C, B dikasih inputan 1 akan menghasilkan kosong. Kita lihat dari contoh yang ini. Nah, tadi kan state A dikasih inputan 0 akan menghasilkan B, dan A dikasih inputan 1 tidak ada, jadi akan menghasilkan kosong. Kemudian B dikasih inputan 0 akan menghasilkan C, dan B dikasih inputan 1 tidak ada, jadi B dikasih inputan 1 adalah kosong. Begitupun seterusnya. Lanjut. Kemudian langkah yang kedua, untuk menentukan e-closure setiap state. Menentukan e-closure dilihat dari diagram ENFA. Nah, ini e-closure A sama dengan A, e-closure B sama dengan B, e-closure C sama dengan C, D, e-closure D sama dengan D, e-closure E sama dengan E. Kita lihat dari sini. Nah, di sini C, karena memiliki inputan transisi kosong, tidak memiliki inputan, maka e-closure C adalah C, D. Kemudian lanjut langkah yang ketiga, mencari fungsi transisi hasil perubahan delta aksen dari ENFA ke NFA dengan rumus delta aksen e-closure delta e-closure state input. Dalam pengerjaannya, dalam rumus ini yaitu kita masukkan contohnya yang A. Nah, di sini ya. Cara pengerjaannya yaitu didahulukan yang di dalam kurung ini ya. Nah, jadi e-closure A dikasih inputan 0 adalah B.
Begitupun seterusnya. Lanjut kemudian langkah yang keempat yaitu buat tabel transisi dengan diagram transisi dari NFA hasil ekuivalensi. Dalam membuat transisi ini kita tulis saja hasil-hasil yang pada pengerjaan langkah yang ketiga ini. Nah, state awalnya A dikasih inputan 0 akan menghasilkan B. A dikasih inputan 1 akan menghasilkan kosong. Kita lihat dari gambar yang cara ketiga ini. Nah ini ya, A dikasih inputan 0 menghasilkan B. A kasih inputan 1 menghasilkan kosong. Kemudian B dikasih inputan 0 akan menghasilkan C, D. B dikasih inputan 1 akan menghasilkan kosong. Kita lihat dari sini. Dari cara pengerjaan yang ketiga, B dikasih inputan 0 sama dengan akan menghasilkan C, D. Kemudian B dikasih inputan 1 akan menghasilkan kosong. Langsung yang ke C. C dikasih inputan 0 akan menghasilkan kosong. C dikasih inputan 1 akan menghasilkan CD. Kita lihat dari cara pengerjaan yang ketiga. Nah, di sini ya, C dikasih inputan 0 akan menghasilkan kosong. C dikasih inputan 1 akan menghasilkan CD. Begitupun seterusnya. Dan ini adalah diagram NFA yang ekuivalen NFA yang pada gambar pertama yang awal tadi. Setelah itu lanjut langkah yang kelima, tentukan state-state akhir NFA, yaitu state-state akhir semua ditambah dengan state-state yang closure-nya menuju ke salah satu dari state akhir. Nah, karena tidak ada state yang closure-nya memuat state akhir, maka state akhirnya adalah tetap yaitu E ya. Nah, itu mungkin mengenai pokok pembahasan yang pertama yaitu terkait mengenai bagaimana proses ekuivalensi dari NFA ke NFA. Kita lanjut mengenai pokok pembahasan yang kedua. Bagaimana proses ekuivalensi dari ENFA ke DFA melalui sebuah contoh bahasa reguler. Ekuivalensi ke dalam bentuk DFA yang dilakukan bertujuan agar sebuah bahasa siap diimplementasikan ke dalam sistem komputasi. Dalam tahapan ekuivalensi ENFA ke DFA. Dalam tahapan ekuivalensi ENFA ke DFA, tidak langsung ENFA ke DFA. Jika ada tahapan ENFA, kemudian kita ekuivalensi dulu ke NFA, baru itu diekuivalensi lagi ke DFA. Jadi ENFA, NFA, yang terakhir DFA. Nah, misalnya kita memiliki suatu bahasa reguler dengan diagram ENFA berikut. Nah, ini ya. Sama seperti pada gambar yang awal. Tadi sudah didapatkan NFA yang ekuivalen dengan ENFA ini. Nah, ini NFA yang ekuivalen dengan ENFA ya. Nah, setelah menentukan NFA yang ekuivalen dengan ENFA di atas di sini ya. Baru kita buat tabel transisi NFA yang ini. A dikasih 0 akan menghasilkan B, A dikasih 1 akan menghasilkan kosong. Kita lihat dari sini ya. A dikasih inputan 0 akan menghasilkan B. Dan A dikasih inputan 1 akan menghasilkan kosong. Kemudian yang B dikasih inputan 0 akan menghasilkan CD. B dikasih inputan 1 akan menghasilkan kosong. B dikasih inputan 0 bisa ke C, bisa ke D. B dikasih inputan 1 akan menghasilkan kosong. Begitupun seterusnya. Dan ini hasilnya diagram EDFA yang ekuivalen. A dikasih 0 akan menghasilkan B. Kalau DFA itu setiap state memiliki inputan, jadi yang kosong ini juga dituliskan. Kemudian ada CD juga dituliskan state-nya ya. Nah, ini adalah diagram NDFA yang ekuivalen dengan ENFA. Nah, ini adalah hasil ekuivalensi ENFA
dengan NFA yang ini. Kemudian ekuivalensi NFA dengan DFA yang ini. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai tugas yang keenam. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian ataupun dalam tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.